Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kuesioner atau angket penelitian ya, yang mana ini nanti dipergunakan dalam penelitian skripsi, bisa juga nanti dalam pengkajian penelitian yang lain, bisa juga jurnal, juga bisa dalam tesis, disertasi dan sebagainya. Tapi perlu kita pahami dulu bahwa sebelum kita membuat angket, kita harus menentukan tujuan kuesioner. Apa sih sebenarnya tujuan kuesioner ini? Atau tujuan angket ini sebenarnya apa? Nah, ini data atau informasi apakah yang ingin Anda kumpulkan dari kuesioner tersebut? Apakah data itu menyangkut pada keinginan tahuan Anda tentang masalah penelitian Anda? Apakah data yang ingin Anda capai itu adalah data tentang penelitian Anda? Apakah data yang ingin Anda capai misalnya itu hanya untuk tahu-tahuan saja? Nah, ini tentukan dulu tujuannya. Tapi rata-rata kalau saya bahas di sini, ini adalah skripsi, jadi tujuan kuesioner atau angket ini yang Anda buat ini adalah untuk dalam penelitian ya, penelitian skripsi. Lalu juga perlu diperhatikan, kita harus menentukan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini adalah suatu atau beberapa pertanyaan yang merupakan fokus utama dalam kuesioner Anda. Jadi, Anda harus memperhatikan dengan detail pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan sampai ke dalam pembuatan kuesioner ini Anda membuat pertanyaan yang bisa menyakiti hati dalam proses tanya jawab itu. Kadang ya banyak dalam penelitian kita itu siswa itu yang tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan yang kemudian ini tujuan yang harus diperhatikan juga, yaitu adalah kembangkan satu atau beberapa hipotesis yang ingin Anda uji. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Anda harus diarahkan sedemikian rupa untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Jadi ketika Anda mengetahui hipotesisnya dalam penelitian Anda harus mengetahui ya hipotesis dalam penelitian Anda, terutama variabel dalam penelitian Anda itu harus Anda ketahui. Jadi kalau Anda ingin meneliti tentang pengaruh, misalnya pengaruh pendidikan karakter terhadap motivasi siswa, misalnya seperti itu, berarti di situ ada dua variabel X dan Y. Nah, variabel X adalah pengaruh pendidikan karakter dan variabel Y adalah motivasi belajar siswa. Nah, maka itu ada dua variabel itu yang perlu Anda buat nanti sebuah pertanyaan-pertanyaannya atau pernyataan-pernyataannya. Jadi, kalau Anda jadikan sebuah hipotesis, misalnya hipotesis, ini juga bisa Anda buat dari indikator-indikatornya. Nah, dalam pembuatan angket ini ada model tipe-tipenya. Nah, saya perlu menjelaskan juga ini tipe-tipenya ini apa saja dalam pembuatan angket ya. Nah, yang pertama yaitu adalah nih, angket model pertanyaan dikotomis. Nah, biasanya angket ini dijawab dengan kata iya atau tidak. Nah, terkadang jawabannya itu setuju atau tidak setuju. Nah, tipe pertanyaan ini paling mudah untuk dianalisis, namun tidak bisa dijadikan alat ukur yang akurat dan mendetail. Karena apa? Karena jawabannya hanya iya atau tidak, maka tidak bisa dijadikan sesuatu yang benar-benar akurat. Kadang ya, dalam mengisi kuesioner itu ada ketika menjawab itu karena sembarangan ya jawabnya, karena dia memang males, jadi jawabnya tidak semua. Kadang jawabannya iya semua. Nah, itu kan merupakan hal yang tidak ilmiah kalau dibuat penelitian. Maka kita harus mencari jawaban dari responden itu dengan maksimal. Nah, seperti contoh ini, saya punya contoh nih, ini ada saya ngambil di Google. Ini angket diagnostik kesulitan belajar mata pelajaran matematika ya, misalnya seperti ini. Nah, perlu ditulis juga ini nama atau datanya, dan juga ini petunjuk pengisiannya seperti ini. Berilah tanda checklist ya atau tidak ya. Nah, ini sederhana sekali dalam pembuatannya ya. Nah, lalu dideskripsikan di sini. Nah, ini dapat deskripsi ini didapat dari indikator teorinya sampean. Misalnya Anda membuat sebuah penelitian, pasti ada yang namanya teori itu pasti ada indikator. Kalau tidak ada indikator, kumpulkan semua teori-teori. Nah, itu setiap teori yang berbeda itu pasti mempunyai satu indikator.
atau enggak dari satu teori itu bisa mempunyai beberapa indikator langsung juga bisa. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti Anda lihat di sini, ini deskripsi, ini matematika bukan mata pelajaran yang sulit bagi saya. Iya apa tidak? Nah, tinggal checklist. Nah, ini merupakan model angket dikotomis atau diagnostik. Nah, yang kemudian ini ada model angket yang kedua, yaitu tipe pertanyaan. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yang respondennya ini menguraikan sebuah jawaban dengan memahami sudut pandang responden. Nah, tipe ini digunakan menjawab pertanyaan mengapa. Jadi, sebuah tipe model pertanyaan ini biasanya hanya menjawab dari soal pertanyaan mengapa. Nah, seperti contoh ini. Nah, di sini saya membuatkan contoh, ini bagaimana rasa dari minuman tersebut. Nah, ini tinggal menjawab. Apa rasa yang pas, jika kurang apa saja, dan sebutkan. Nah, seperti pertanyaan soal-soal. Nah, yang kemudian ini ada model ini, angket. Pertanyaan berupa pilihan berganda. Nah, tipe angket ini pertanyaan ini dilengkapi dengan 3 pilihan jawaban atau lebih yang saling bertentangan. Nah, responden kemudian diminta untuk memilih. Jadi di situ ada berupa pilihan ganda, yang mana jawaban dari responden itu nanti diharapkan bisa memilih salah satunya. Entah itu jawabannya, kisi-kisi jawabannya nanti saling berlawanan. Seperti ini, saya berikan contoh di sini. Nah, di sini adalah sebuah angket yang mana di sini ada sebuah jawaban yang merupakan pilihan ganda. Nah, bagaimana perasaanmu selama mengikuti pelajaran IPA? Yang A senang, B tidak senang, dan C biasa-biasa saja. Nah, yang kedua, ini apa yang membuat kamu merasa senang selama mengikuti pelajaran IPA? Ini banyak prakteknya, A, terus menerangkannya jelas. Nah, ini tipe model pilihan berganda ya. Nah, kemudian ini ada model lagi ini tipe pertanyaan. Model ini pertanyaan berupa skala ordinal atau skala peringkat. Nah, ini yang banyak dipakai dalam penelitian kita yang termasuk skripsi, ini banyak sekali. Nah, tipe pertanyaan ini meminta responden ini untuk mengurutkan pilihan jawaban yang disediakan. Misalnya responden ini mungkin diminta untuk mengurutkan 5 buah pilihan jawaban dimulai dari yang kurang penting sampai yang paling penting. Tipe pertanyaan ini secara tidak langsung memaksa responden untuk mendeskripsikan pilihan-pilihan yang ada, namun tidak mampu menjelaskan alasan-alasan di balik responden. Nah, seperti contoh ini yang banyak dipakai. Jadi di sini ada angket motivasi siswa, yang mana di sini kita beri dulu petunjuk pengisiannya, yang biasa ditulis dulu awalnya itu sebuah data identitas, kalau tidak ya nggak apa-apa. Nah, ini petunjuk, terus yang kemudian ini ada keterangan pilihan jawaban. Misalnya ini ada STS yang artinya sangat tidak setuju, dan juga TS yang tidak setuju, S setuju, dan SS ini sangat setuju. Dan di sini diberi pertanyaan. Nanti kita akan membuatkan tutorialnya bagaimana cara yang membuat yang ini original ya, angket original yang banyak dipakai dalam penelitian mahasiswa. Nah, yang selanjutnya ada model tipe angket ini, model pertanyaan berupa skala bertingkat. Nah, tipe pertanyaan ini memungkinkan responden untuk menilai suatu isu berdasarkan skala ukur yang tersedia. Anda bisa menyediakan skala ukur berupa angka 1-5. Angka 1 mewakili jawaban sangat tidak setuju, sementara angka 5 mewakili jawaban sangat setuju. Nah, tipe pertanyaan ini sangat fleksibel, namun tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa. Jadi seperti contoh ini hanya perwakilan saja. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 45, yang mana 1, 2, 3, dan 45 ini adalah sebuah jawaban dari sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Sebenarnya hampir sama dengan original yang tadi ya, tapi ini modelnya dengan penomoran. Nah, sekarang kita akan memberikan tutorialnya bagaimana cara membuat angket secara original ya, buat angket yang banyak-banyak dibuat oleh mahasiswa kita di Indonesia ini. Ya, ini ada misalnya saya mempunyai judul ini, pengaruh strategi pembelajaran ekspositori terhadap motivasi belajar siswa SMA ABC. Nah, ini pengaruh strategi pembelajaran ekspositori terhadap motivasi belajar siswa SMA ABC ini adalah ada 2 variabel.
Pertama variabel X-nya yang di situ mengatakan bahwa strategi pembelajaran ekspositori. Nah, ini variabel X. Dan variabel Y-nya adalah motivasi belajar. Ini variabel X-nya 1 ya. Dan motivasi belajarnya Y1. Nah, pertama kita membuat angket itu diawali dengan misalnya data siswa. Karena kita memerlukan di situ adalah data yang sampel yang sudah kita tulis pada metode penelitian berupa jumlahnya berapa dan nanti cara penulisannya bagaimana. Karena terbatas, maka di situ kita tulis dulu ini ya, nama siswa. Dan yang kemudian di situ ada petunjuk pengisian. Kita memberikan petunjuk pengisian. Misalnya seperti ini. Yang pertama, pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi nilai saudara. Jadi untuk tidak membuat siswa ini nanti ketakutan dalam mengisi ini ya. Misalnya, oh ini demi nilai, jadi dibagus-baguskan. Nah, ini tidak mempengaruhi nilai. Ini perlu ditulis juga. Yang kedua, ini kerahasiaan jawaban saudara dijamin sepenuhnya. Nah, dalam menjawab ini nanti dijamin kerahasiaannya, karena ada yang malu-malu juga. Karena ini menyangkut personalisasi dari siswanya itu, jadi kepribadian siswa. Jadi ditakutkan nanti kalau diketahui orang, oh ternyata sifatnya seperti itu. Nah, ini yang dihindari ya. Yang kedua itu kejujuran saudara sangatlah diharapkan, karena ini nanti data ini memang dicari data yang benar-benar ilmiah ya, harus dibutuhkan. Nah, berikan tanda centang ini pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri. Terus yang 5, atas kerjasama dan ketersediaan saudara mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Lalu kita buat dulu di sini untuk alternatif jawabannya. Di sini ada SS, SN, TS, STES. Nah, ini sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini alternatif jawabannya yang nanti kita buat dalam ini, dalam sebuah tabel. Mari kita buat satu persatu. Misalnya di sini saya membuat dengan variabel X yang pertama, yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Nah, kita cari dulu indikatornya. Nah, ada yang bertanyaan, dapatnya indikator dari mana? Dari teori. Saya bilang dari teori, karena ada model teori yang di situ langsung mengungkapkan indikator-indikatornya. Ada model teori yang tidak mengungkapkan indikatornya. Jadi begini, misalnya Anda mendapatkan sebuah teori, misalnya strategi pembelajaran ekspositori, yang mana teori tidak ada indikator-indikatornya, Anda kumpulkan sebuah teori-teori itu yang berbeda-beda. Maka di situ ambil suatu intinya. Nah, ini adalah pengumpulan teori-teori yang berbeda-beda tadi, lalu diambil inti-intinya dan dijadikan sebuah indikator. Misalnya di sini adalah pertama itu penyampaian informasi secara lisan tentang itu. Terus yang kedua ini sikap murid yang mendengarkan, dan yang ketiga ini indikatornya materi yang disampaikan. Yang keempat ini adalah suasana kelas yang kondusif ketika belajar dan seterusnya. Lalu bagaimana cara membuat pernyataannya? Pernyataannya begini saja. Jadi kalau Anda ingin sebuah pernyataan yang menyangkut personalnya, jadi awali dengan kata subjek dulu. Subjeknya bagaimana? Misalnya seperti ini, saya merasa jenuh bila belajar. Guru yang menjelaskan materi pelajaran dengan suara yang pas-pasan. Nah, di sini kan penyampaian, tentang penyampaian, indikatornya penyampaian informasi secara lisan. Maka di sini buatlah pertanyaan atau pernyataan yang menyangkut kepada ini penyampaian informasi secara lisan ya. Nah, di sini lalu tinggal nanti cari sangat tidak setuju, sangat setuju, netral atau sangat setuju ya. Nah, misalnya seperti yang kedua ini ya, perhatikan ini sikap murid yang mendengarkan. Nah, sikap murid yang mendengarkan ini, saya selalu memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi pelajaran. Karena ini berhubungan dengan sikap, maka sebuah pernyataannya, ini kembali ke personalnya. Saya selalu memperhatikan guru. Nah, ini merupakan sikap. Nah, misalnya ini juga materi yang disampaikan nih. Saya mengikuti pelajaran ABC, ini masuk tepat waktu. Karena guru yang menyampaikan materi pelajaran sangat jelas dan menyenangkan, karena ini menyangkut pada materinya, berarti materinya tadi menyenangkan. Nah, dan juga nanti kita perlu membuat di sini adalah indikator yang kedua. Indikator yang kedua itu yang apa? Yaitu motivasi belajar, misalnya seperti itu. Nah, motivasi belajar ini indikatornya ini durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, presentasi pada kegiatan, dan juga
keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan, kesulitan. Nah, ini motivasi belajarnya yang kita ambil misalnya dari indikator dari suatu teori ya. Terus di sini kita buat dulu durasi kegiatan pernyataannya. Nah, ini ketika guru menyampaikan materi, ini dirasa durasi waktunya kurang panjang. Ini sangat setuju, netral, atau kurang setuju. Nah, ini jawabannya tentang motivasi belajar. Sebenarnya mudah, tinggal kita membuat di situ sebuah pernyataan dari indikator-indikator. Misalnya masih bingung sekali, saya belum bisa menentukan indikator-indikator. Nah, bisa Anda cek lagi nanti ketika Anda membuat itu kerangka berpikir. Dalam membuat kerangka berpikir, mesti kita akan mencantumkan di situ proses. Nah, proses-proses itu merupakan indikator. Proses-proses dalam penelitian Anda misalnya itu memahami tentang apa dan apa-apa. Nah, itu merupakan indikator yang nanti di situ akan menjabarkan suatu proses itu yang proses itu yang Anda cari itu apa saja. Nah, dari situ ketemu sudah indikator-indikatornya yang nanti Anda buat angket atau kuesioner yang harus Anda cari di dalam ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya ya. Apabila masih ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap dukung channel dengan subscribe. Makasih, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.